Shalom, hai adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik di rumah tetap terus dalam keadaan yang sehat. Ya adik-adik, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah persekutuan teruna di rumah adik-adik masing-masing atau secara online. Ya adik-adik, pelayan firman pada pagi hari ini akan dilayani oleh Kak Sinta dan Kak Lia sebagai pelayan liturgi, dan pelayan pendamping ada Kak Silva. Ya adik-adik, kakak undang semua bangkit berdiri dengan sikap sempurna kita menyanyi lagu Mars Persekutuan Teruna. Ya Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk segala berkat kemurahan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini, Tuhan masih memberikan nafas kehidupan untuk kami, masih memberikan kesehatan kekuatan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena pada pagi hari ini kami masih dipertemukan dalam ibadah persekutuan teruna. Kami berdoa untuk ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati adik-adik di rumah, kiranya mereka tetap terus setia mengikuti ibadah sampai selesai. Berkati kakak-kakak layan yang mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan tetap menuntun dan menyertai. Ya Tuhan, ini yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam pembacaan Mazmur yang terdapat di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Mazmur pasal 34 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Kakak akan membacakan kata yang tercetak keluar dan adik-adik akan membaca kata yang tercetak ke dalam. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Ya adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling Namun. Oh
Ya adik-adik, kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kakak pimpin adik-adik dalam firman Tuhan, terlebih dahulu kakak akan pimpin adik-adik di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan serta bimbingan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami kembali lagi ingin membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Curahkan Roh Kudus di tengah-tengah kami, sehingga apa yang kami baca dan akan kami renungkan tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati adik-adik teruna di rumah, kiranya tetap mau menyertai dengan firman Tuhan. Amin. Dalam firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Matius 20, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Matius pasal 20 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerjaan-pekerjaan untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain mengganggu di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang lain-lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk dahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatinya engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Ya adik-adik, tadi kita sudah membaca dari Matius pasal 20 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Tema kita pada pagi hari ini adik-adik adalah membangun jejaring internal dengan gereja-gereja. Tadi kita sudah membaca dari Matius ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16, pasal yang ke-20. Di situ adik-adik bisa lihat tentang cerita tentang seorang pemilik kebun anggur dan para pekerjanya. Nah, di sini adik-adik ada sekilas cerita tentang bagaimana ketika pada saat itu ada sekelompok orang yang bekerja dari pagi hingga malam, dan ada kelompok kedua orang yang bekerja ketika pada sore hari saja. Contohnya seperti itu adik-adik. Nah, pada saat mereka ingin mendapatkan gaji adik-adik, dan sebelumnya sudah memiliki kesepakatan bahwa kalau mereka bekerja dari pagi hingga sore, mereka akan mendapatkan 1 dinar. Contohnya gini adik-adik, misalnya mereka bekerja dari pagi sampai sore, sudah disepakati dengan pemilik kebun anggur bahwa mereka akan digaji 100.000 gitu adik-adik ya. Dan kelompok yang kedua ini mereka bekerja sore, bekerja pada sore hari saja. Nah, pada saat mereka menerima upah, mereka merasa ada yang tidak adil. Kelompok yang pertama dari pagi hingga kerja 100.000, tapi kelompok kedua hanya kerja pada saat sore saja, mereka menerima upah yang sama. Nah adik-adik, menurut kelompok yang pertama bahwa apa yang dilakukan pemilik anggur ini tidak adil. Padahal kalau kita melihat di yang pertama, mereka sudah menyepakati bahwa dari pagi hingga sore mereka diupah sebesar 100.000. Berarti sudah adil ya adik-adik. Tapi mereka memiliki pandangan yang berbeda. Karena apa?
karena kelompok orang yang kedua yang hanya bekerja sore hari diberikan upah sama seperti mereka 100.000. Padahal kesepakatannya juga kepada mereka sudah mengiyakan. Nah, di sini adik-adik dilihat bahwa ini bukan ketidakadilan, tetapi ini merupakan suatu bentuk rasa adilnya si pemilik anggur kepada orang yang bekerja sore. Dia mau membagi rezekinya kepada pekerja yang sore, walaupun mereka hanya bekerja sore saja, tetapi dia memberikan uang yang nominalnya sama dengan pekerja yang kelompok kedua. Nah, adik-adik bisa lihat pada ayat yang ke-12, katanya Tuhan itu menjawab, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah." Adik-adik bisa menggarisbawahi ayat yang ke-14, "Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hati ke engkau karena aku murah hati?" Nah, adik-adik, di sini dilihat ya, bukan ketidakadilan, tetapi ini adil, dan di kelompok yang kedua ini diberikan hasil yang upah yang sama karena kemurahan hati oleh pemilik kebun anggur. Nah, adik-adik, kenapa dari pembacaan ini kita bisa mengambil bahwa ketika kita sudah merasa adil, ketika kita sudah mendapatkan hak kita dan kita merasa itu adil, jangan kita sampai iri lagi terhadap orang lain yang mendapatkan sama dengan kita. Kita hanya perlu melihat kepada diri kita ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang menurut kita adil. Kita jangan sampai juga iri hati kepada orang lain. Jangan sampai kita melihat orang lain mendapatkan sama dengan kita merasa marah. Tetapi ketika kita sudah mau menerima sesuai dengan perjanjiannya, misalnya apa yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan pertama, dan kita melihat teman kita mendapatkan yang sama, kita merasa marah. Ya, seperti itu ya adik-adik. Makanya mau diajarkan adik-adik ketika kita membangun relasi sesama saudara, termasuk saudara seiman kita, jangan sampai kita menerapkan atau kita memperlakukan sifat iri hati kita. Jangan sampai ketika kita melihat teman kita merasa lebih baik dari kita merasa iri terhadap dia. Kita tidak melihat bagaimana pencapaiannya. Kita hanya merasa iri dengan apa yang dia dapatkan. Nah, adik-adik, sama halnya juga maupun adik-adik di sekolah maupun di gereja, ketika membangun komunikasi dengan teman-teman di gereja maupun di luar gereja dalam lingkungan sekolah, adik-adik dapat membangun komunikasi yang baik, berteman dengan baik. Jangan pernah berlaku iri hati terhadap pencapaian orang lain, karena pencapaian orang lain itu berbeda dengan pencapaian kita. Nah, hilangkan juga adik-adik pemikiran kita bahwa Tuhan tidak berlaku adil kepada semua orang. Misalnya adik-adik melihat teman adik-adik lebih sukses atau dia memiliki ini, kita tidak memiliki ini, kita merasa Tuhan tidak adil kepada kita. Padahal Tuhan berlaku adil kepada semua orang yang percaya, dan standar dan patokan adil Tuhan itu berbeda-beda kepada setiap orang. Mungkin pada saat ini adik-adik diberikan Tuhan misalnya sepeda, tapi teman adik-adik sudah diberikan motor. Nah, di sini adilnya Tuhan itu berbeda-beda untuk setiap orang. Bukan berarti adik-adik dikasih motor, teman-teman adik-adik juga bakal dikasih motor oleh Tuhan, gitu ya adik-adik. Jadi standar adil itu berbeda-beda bagi setiap orang. Jangan menganggap juga diri adik-adik lebih dari yang lain, lalu kita menutup komunikasi dengan teman-teman. Misalnya adik-adik sudah, misalnya dalam kelas adik-adik peringkat pertama, tapi adik-adik tidak mau bergaul dengan teman-teman yang tidak mendapatkan peringkat, gitu ya adik-adik. Jadi kita semua sama, jangan berlaku kita yang paling lebih baik dari teman-teman kita. Nah, adik-adik, setiap orang memiliki keunikannya dalam dirinya masing-masing. Jadi jangan mengenali seseorang dari salah satu perilakunya saja, tapi kenali dia, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.
Itu aja adik-adik firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah, dan kita sampai jumpa lagi di ibadah IHMPT selanjutnya. Selamat pagi. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kakak akan pimpin adik-adik di dalam doa penutup dan doa berkat. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh melaksanakan ibadah PLK Teruna bersama dengan adik Teruna dan kakak Layan. Tuhan berkati firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami baca, kiranya dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkati juga buat adik-adik Teruna di rumah, kiranya Tuhan tetap selalu memberikan kesehatan. Tuhan jaga dan bimbing dalam masa pertumbuhan mereka. Tuhan jaga mereka dalam pergaulan mereka, dalam pendidikan mereka. Kiranya Tuhan tetap mau menyertai adik-adik Teruna yang ada di rumah. Berkati juga keluarga mereka, termasuk kedua orang tua mereka, sanak keluarga mereka dimanapun berada. Kiranya apa yang diinginkan, diusahakan, direncanakan dapat tercapai seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan kesehatan kepada kedua orang tua mereka, adik kakak mereka. Kiranya mereka selalu hidup takut akan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk kakak Layan yang bisa mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak Layan dalam segala aktivitasnya, pekerjaannya. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan menyertai. Kiranya dalam pelayanan juga selalu ditopang dan dikuatkan. Kiranya tetap selalu setia melayani Tuhan. Berkati juga dalam kehidupan keluarga. Kiranya kakak Layan selalu diberkati dan disertai oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau serahkan kehidupan kami seminggu ke depan. Kiranya Tuhan mau menyertai, membimbing kami dalam segala keadaan yang kami lewati, segala aktivitas kami, segala pergumulan, permasalahan kami. Kiranya Tuhan tetap selalu menyertai dan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang tetap setia mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Kita terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah persekutuan Teruna secara tatap muka. Ya adik-adik, kiranya adik-adik di rumah tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom.